bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Selamat siang kepada Bapak Pimpinan SMA Negeri 2 Rahma Utara, Bapak Stanis. Selamat siang kepada kita semua. Siang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Rahma Utara, yang saya hormati kedua rekan saya, Pak Olan dengan Pak Afif, yang saya kasihi dan saya sayangi, teman-teman guru hebat saya di SMA Negeri 2 Rahma Utara yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat penyertaan dan perlindungannya kita bersama-sama berkumpul di dalam ruangan ini untuk mendukung kegiatan CGP kami Angkatan 9 berkaitan pengimbasan modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif. Perlu saya sampaikan berkaitan dengan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu akan dipandu oleh anak kita Tisa. Acara yang kedua, doa yang akan dipandu oleh Cindy. Dan yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita pada siang hari ini. Lalu yang terakhir itu akan masuk kepada materi. Untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua dipersilakan untuk berdiri.
untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran Katolik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas rahmat, nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada siang hari ini kami berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan. Tuhan, lancarkanlah segala kegiatan kami pada siang hari ini dan berilah kami semua kesehatan, dan semoga kegiatan kami berkenan kehadirat-Mu. Kami satukan doa kami ya Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu. Sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sendiri sudah memimpin kita dalam masuk kepada acara yang berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan ini. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru, teristimewa Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada kesempatan ini saya menyampaikan lipat terima kasih karena pada hari ini saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang belum berkesempatan untuk mengikuti kegiatan ini bisa menikmati atau menambah sedikit pengetahuan yang telah diperoleh oleh Bapak Ibu guru calon penggerak di tempat kegiatannya masing-masing. Ini calon guru penggerak angkatan 9. Semoga kegiatan hari ini bisa memberi motivasi, semangat baru bagi teman-teman yang belum berkesempatan. Ini semua kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kesempatannya, sehingga ada dari kita yang punya kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Kegiatan diseminasi pengibasan budaya positif di sekolah itu dalam kegiatan calon guru penggerak itu terdapat pada modul 1.4. Kalau dari judulnya saja budaya positif, yang jelas pemahaman kata budaya positif ini sangat berdampak positif atau menuju hal-hal yang baik bagi kita semua di pada sekolah ini. Jadi, kegiatan diseminasi budaya positif ini merupakan implementasi dari budaya positif di lingkungan sekolah. Ada beberapa poin penting dalam budaya positif sekolah, budaya positif di lingkungan sekolah ini sudah dilaksanakan semenjak saya berada di lingkungan ini. Semenjak saya sudah bergabung dengan Bapak Ibu semua, banyak hal positif yang kita sudah lakukan. Itu termasuk dengan disiplin, rajin masuk kelas, rajin datang ke sekolah, kemudian rajin mendampingi anak-anak. Itu semua termasuk dalam kegiatan budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau saya intip teori ini dari Google, kegiatan diseminasi ini merupakan implementasi budaya positif di lingkungan sekolah
Destinasi ini seharusnya diikuti oleh warga sekolah, ya. Yang termasuk yang tergabung warga sekolah itu adalah bapak ibu guru, kemudian tokoh pendidik, kemudian warga pengurus komite, anak-anak sekolah itu termasuk warga sekolah. Ya. Sangat penting sekali kita ikuti secara bersama-sama. Ya. Hanya satu tujuannya, ya, supaya lembaga kita ini bisa menghasilkan output yang berkualitas, sehingga akan berdampak positif juga di lingkungan masyarakat. Jadi budaya positif di lingkungan sekolah itu yang pertama meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin ini sudah seperti saya sampaikan, kita sudah sering lakukan tiap hari. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, budaya positif. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas. Ya. Jadi ketika bapak ibu guru masuk, ya, harus yakinkan diri bahwa saya sudah siap segalanya, ya, sehingga sampai di dalam kelas tidak ragu-ragu lagi. Jadi kebanyakan kita itu kurang percaya diri di kelas, ya, karena persiapannya kurang. Begitu mungkin melalui kegiatan ini juga, ya, kita sudah semakin dewasa, kemudian pengetahuan dan penampilan kita juga pasti berubah. Terima kasih Bapak Pimpinan yang sudah memberikan sambutan sebelum membuka kegiatan ini. Terima kasih juga karena memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada kami untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Ya baik, Bapak Ibu, kita masuk kepada acara yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan materi yang akan disampaikan oleh saya dan kedua rekan saya. Sebagian besar tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan berkaitan dengan budaya positif. Jadi budaya positif ini ada 6, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal sampai dengan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat dari SMA Negeri 2 Rahang Utara, perlu kami sampaikan bahwa kami ini hanya mau berbagi berkaitan dengan ilmu yang kami dapat di CGP ini, calon guru penggerak. Jadi kami tidak menggurui Bapak Ibu, tetapi kami hanya ingin berbagi saja dari apa yang sudah kami dapati. Untuk berkaitan dengan materi budaya positif, kami membagi materi kami. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, itu akan dibawakan oleh saya sendiri. Kemudian materi yang ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Afif. Dan untuk materi yang kelima, yaitu restitusi, 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi, akan dibawakan oleh rekan saya, Pak Ulan. Baik Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk kepada materi, kita ice breaking dulu. Saya meminta Bapak Ibu guru bisa berdiri. Aturannya, jadi ikuti apa yang saya sampaikan, tetapi jangan ikuti apa yang saya gerakan. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ice breaking ini, jadi aturannya
apa yang saya sampaikan, jangan mengikuti apa yang saya gerakan. Bisa Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Kalau misalnya saya coba pertama, kalau saya katakan kepala, saya pegang hidung, maka Bapak Ibu memegang kepala. Bisa? Ya, oke, baik, kita mulai Bapak Ibu. Ya, kita mulai sepertinya. Jadi aturannya itu ikuti apa yang saya lakukan, jangan ikuti apa yang saya gerakan. Kita mulai. Kepala, telinga, tangan, hidung, telinga, kepala. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ternyata konsentrasinya masih tinggi sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu guru, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kami hanya ingin berbagi saja dari apa yang kami dapat. Jadi yang kami dapat ini akan kami teruskan kepada Bapak Ibu. Ya, kita masuk kepada yang pertama berkaitan dengan budaya positif. Sudah disampaikan tadi oleh Bapak Pimpinan pada saat sambutan tadi. Jadi budaya positif sudah Lembaga SMA Negeri 2 Rahong Utara. Jadi di topik yang pertama berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah definisi dari budaya positif yang ada di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah budaya positif, dan kita yang ada di SMA Negeri 2 Rahong Utara sudah menerapkan budaya positif ini. Jadi budaya positif yang sudah sering kita terapkan berkaitan dengan budaya 5S. Itu adalah salah satu budaya positif yang sebelum-sebelumnya kita tidak terapkan, tetapi 2 tahun terakhir ini sudah kita terapkan berkaitan dengan budaya positif ini. Oke. Jadi untuk membangun budaya yang positif, jadi sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi saya tidak tahu dari penilaian Bapak Ibu guru. Jadi kalau menurut saya pribadi, lingkungan sekolah kita itu sudah aman, sudah nyaman, sehingga anak-anak kita itu mampu berpikir, bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Hanya memang sebagian dari anak-anak kita itu masih dalam tuntunan kita, sehingga mereka dibina, dibimbing untuk bisa bertanggung jawab dengan baik. Ya. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi untuk menjadi murid yang bisa mandiri, bisa bertanggung jawab, itu kembali lagi dari kita sebagai kontrol, yaitu Bapak Ibu guru semua. Kita semua di sini yang menjadi pusat kontrol bagi siswa. Kita lanjut saja Bapak Ibu. Ini ada disiplin positif dan nilai kebijakan, ini kebajikan. Ini ada salah satu game berkaitan dengan kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu beranggap bahwa di dalam tangan Anda itu Anda memegang sebuah atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda. Kemudian ada teman dari Bapak Ibu yang meminta untuk membuka. Tetapi karena yang Bapak Ibu kepalkan, yang Bapak Ibu genggam itu sangat berharga, maka Bapak Ibu tidak mengizinkan supaya kepalan tangan Anda dibuka.
dibujuk, dirayu, dihardik sekalipun, kalau menurut Bapak Ibu itu sangat berharga, maka Bapak Ibu tidak akan dengan mudah membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi di kegiatan ini itu ada seharusnya ini game, tapi saya lanjut saja Bapak Ibu. Jadi A dan B, Anda dan teman Anda ya menuliskan di sebuah kertas harus itu dikepalkan tangan. Jadi mari Bapak Ibu kita kepalkan tangan kita saja. Kita menganggap bahwa di dalam kepalan tangan kita itu ada barang berharga. Kemudian ada teman Anda membujuk bahwa dibuka dong. Tetapi semua itu kembali ke dalam diri kita. Saya tidak mau, karena ini adalah sangat berharga buat saya. Maka tidak ada orang lain selain saya yang membuka kepalan tangan saya. Jadi gitu Bapak Ibu. Kemudian dari teori yang ini tadi, maka jadi yang pemegang kontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol itu adalah kita sendiri. Mau membuka atau mau menutup itu adalah tergantung dari kita sendiri. Jadi pemegang kontrol itu adalah kita sendiri, karena atas kepalan tangan kita yang membuka dan menutup hanya kita sendiri yang bisa. Tetapi itu tergantung juga, tergantung dari versi Bapak Ibu. Kalau memang ada teman yang membujuk, buka dong, saya minta, itu tergantung dari kita. Ya, kalau memang apa yang kita kepalkan itu tidak berharga, maka dengan mudah kita membuka. Tetapi jika itu sangat berharga untuk kita, maka bujukan, rayuan, bahkan sogokan berupa uang ataupun hadiah yang lain sebagainya itu tidak akan tergiur, sehingga hanya kita sendiri yang bisa membuka kepalan tangan itu. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke sini ada sedikit tadi pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu. Ini dulu pertanyaan pemantik. Jadi Bapak Ibu guru berkaitan dengan disiplin positif. Jadi berkaitan dengan disiplin positif tadi itu sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan berkaitan dengan ketepatan waktu. Jadi kemudian berkaitan dengan disiplin berpakaian untuk peserta didik kita, jadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan. Jadi ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu guru. Jadi pertanyaannya itu adalah yang pertama, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh Bapak Pimpinan? Jadi Bapak Ibu hadir ke sekolah itu karena tidak mau ditegur oleh Bapak Pimpinan, kemudian dan mendapatkan surat teguran untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji. Wow, guru itu hebat dan lain sebagainya, hanya karena ingin dipuji saja. Atau yang ketiga, jadi Bapak Ibu ingin jadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri sendiri, serta menjadi teladan bagi murid-murid serta teman-teman guru. Dari ketiga poin ini, manakah motivasi yang mendasari tindakan dari Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir hari ini? Dari ketiga teori ini, yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, jadi manakah motivasi yang paling kuat dan paling mendasar yang ada di dalam diri Bapak dan Ibu guru? Yang ketiga. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan pertanyaan pemantik tadi, jadi saya memilih menjadi pribadi yang ketiga, yaitu saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid dan juga teman-teman. Sekian, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada Pak Ibu.
Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi saya dengan Bapak Ibu Guru sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riko, bahwa sebagai seorang pendidik yang pastinya kita mau menjadi pembelajar yang sepanjang hayat dan berusaha serta bertanggung jawab untuk bisa menjadi pendidik yang baik untuk anak-anak serta menjadi contoh kepada peserta didik kita. Silakan ke PowerPoint Pak Guru, ke PowerPoint. Jadi kita langsung kepada disiplin positif saja. Jadi kita ringkas saja berkaitan dengan materinya. Jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru sering melihat bahwa saya kalau di 5 posisi kontrol terhadap peserta didik, saya lebih cenderung kepada posisinya itu penghukum dan pembuat merasa bersalah terhadap peserta didik. Padahal dunia sekarang itu memerdekakan anak berkaitan dengan posisi kita sebagai penghukum, posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah itu tidak diizinkan lagi. Jadi kita memerdekakan anak, tidak boleh menghukum, kemudian tidak boleh memberikan penghargaan atau reward kepada anak, karena itu akan terbiasa nanti dan anak akan bekerja atau membuat sesuatu itu tunggu diberikan penghargaan tanpa ada inisiatif dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi dari definisi ini jadi bisa disimpulkan bahwa sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Guru, kita sering menerapkan disiplin positif kepada anak-anak, bahwa ketika mereka salah menggunakan kostum, terutama mungkin saya, karena saya itu adalah bagian kesiswaan, jadi saya meminta mereka untuk pulang, tidak boleh buat begini lagi besok. Padahal kalau berdasarkan teori 5 posisi kontrol itu salah. Jadi kita memanggil mereka dan menyampaikan bahwa secara baik dari hati-hati kepada peserta didik kita. Kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari PEP, kemudian ada 9 pilar karakter dari cinta Tuhan dan segenap ciptanya sampai dengan yang terakhir. Jadi Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan universal sudah sering kita terapkan kepada peserta didik kita. Jadi kita ambil salah satu contoh berkaitan dengan nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan berpikir kritis dan kreatif. Jadi toleransi dan rasa hormat juga sudah sering kali kita sampaikan kepada peserta didik kita sampai dengan 9 pilar karakter ini. Jadi di lembaga SMA Negeri 2 Utara sudah kita tanamkan, sudah kita terapkan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Hanya karena kebetulan saya dan kedua rekan saya mengikuti ini, padahal sebelumnya itu sudah kita jalankan. Hanya tidak tahu ini di bagian apa. Kalau kita tanamkan disiplin itu semuanya sudah kita jalankan dari sebelum-sebelumnya. Itu berkaitan dengan materi tentang budaya positif, disiplin positif. Jadi Bapak Ibu Guru, saya tidak akan menerangkan lebih jauh berkaitan dengan disiplin positif, karena kita sudah menanamkan disiplin positif di dalam
Untuk materi berkaitan dengan disiplin positif sudah selesai. Kita masuk kepada materi yang kedua berkaitan dengan teori hukuman, reward, dan yang ketiga tadi di slide yang berikutnya Pak Guru tentang video tadi. Bapak Ibu Guru, saya lanjut saja ya, bahwa ada 3 teori motivasi ya yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya. Jadi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu menurut Diane Gossen dalam bukunya itu dia menjelaskan ada 3. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, Pak Guru. Ya, kita melihat teori motivasi yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi saya ambil contoh berkaitan dengan peserta didik kita. Jadi mereka itu tidak ada penanaman dari dalam dirinya, saya cepat-cepat ke sekolah. Jadi saya harus tepat waktu karena saya takut dihukum sebentar sama bagian kesiswaan. Jadi mereka ini mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja tanpa ada dari dalam diri sendiri, tidak punya niat dari dalam diri bahwa saya harus bisa menjalankan ini dengan sepenuh hati. Tapi mereka ini hanya mau menghindari hukuman saja. Jadi saya meminta supaya anak-anak besok semua bawa parang ya. Jadi mereka bawa parang itu tidak dari hati. Baik itu. Ibu Rini dan Ibu Ati itu pasti paling depan memberikan hukuman kepada anak. Jadi kebanyakan peserta didik kita itu mau menghindari hukuman, jadi dengan terpaksa mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Next, Pak Guru, teori yang kedua. Ya, ini teori motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi motivasinya akan bertanya, apa yang akan saya dapat bila saya melakukan sesuatu? Saya ambil contoh peserta didik yang seringkali kalau saya atau apa pimpinan minta tolong, batu siapa mereka kumpul satu tempat. Nah, jadi mereka itu meminta, Bapak, apa yang kami dapat sebentar? Jadi mereka ini meminta supaya ada penghargaan terhadap mereka ketika mereka menjalankan sesuatu. Jadi teori motivasi yang pertama dan yang kedua itu sering kali kita dapat di peserta didik kita. Jadi mereka itu kalau kita minta tolong pasti harus ada imbalan. Minta, Ibu beli di kantin, kami akan jalankan tugas ini sebentar, yang terpenting dibayar. Jadi ini teori motivasi yang kedua. Next dulu yang ketiga. Iya, berkaitan dengan restitusi. Jadi ini hanya gambaran saja untuk penjelasan berkaitan dengan restitusi. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya berkaitan dengan bagaimana posisi kontrol guru dan bagaimana segitiga restitusi ini. Ini hanya gambaran saja berkaitan dengan restitusi tersebut. Jadi
Jadi untuk materi pertama dan kedua, jadi sampai di sini saja karena mengingat waktu dari kedua rekan saya lagi. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga dan yang keempat yang dibawakan oleh rekan saya Pak Afif. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Buka untuk Ibu Afif dulu. Baik, selamat siang semuanya. Masih semangat hari ini ya. Luar biasa tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ati tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tadi teori motivasi tentang hukuman dan penghargaan dan restitusi. Baik, di sini bagian saya menjelaskan tentang keyakinan kelas ya, membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif. Lagi-lagi ini tentang hal yang positif. Baik Bapak Ibu, sebagai pengantar awal, di sini ada pertanyaan pemantik ya. Mungkin keyakinan kelas ini baru terdengar hari ini, mungkin lebih sering kita mendengar yang namanya peraturan kelas. Iya atau iya? Iya atau iya Pak? Iya. Saya langsung jawab iya. Memang kenyataan memang lebih sering mendengar peraturan kelas daripada keyakinan kelas. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Mungkin siapa yang bisa menjawab? Satu orang, Bu Siti. Siapa yang bisa jawab? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Ya, silakan Bu Siti. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dikoreksi juga oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Kalau menurut pandangan saya, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau atur berarti ada yang mengatur, sehingga ini bukan merupakan kesepakatan bersama. Yang menurut saya ya, ada yang membuat aturan, ada yang mengatur dan ada yang diatur. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu lebih tepat karena mereka bersama-sama membuat kesepakatan apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Apakah nanti ada konsekuensinya atau tidak itu tergantung dari keyakinan mereka. Nah, kembali lagi kepada dasarnya apakah ini baik atau tidak, yakin nggak mereka. Nah, makanya di sini yang paling tepat menurut saya adalah keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih oleh Bu Siti. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Luar biasa. Pertanyaan pemateri bisa dijawab dengan sangat-sangat benar ya. Baik, di sini saya menjawabnya mengapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas. Yang pertama, kita memunculkan kesadaran kepada siswa ya. Yang namanya intrinsik itu sadar dengan dirinya sendiri, bukan dari luar, atau ekstrinsik yang saat disampaikan oleh Bu Ati, dengan dirinya sendiri sadar bahwa kita melakukan hal yang positif ini karena kita sendiri, dorongan diri sendiri. Nah, yang namanya peraturan itu bukan dibuat atas berdasarkan kesepakatan sama-sama, tapi kita sudah terima janji, kita harus ikuti aturan tersebut. Beda dengan keyakinan kelas, kita buat sendiri aturan-aturan itu sendiri, dijanjikan menjadi suatu kalimat atau nilai-nilai kebajikan, dan kita yakini bahwa itu harus kita laksanakan. Contoh yang bisa saya gambarkan, ketika helm ya, kita semua kalau naik motor pasti kalau ke kota tanpa disuruh pasti kita harus pakai yang namanya helm, ya atau tidak? Nah, karena kita pakai helm ini atas dasar takut nanti ditangkap polisi atau karena keselamatan. Kalau kita takut dengan polisi berarti kita itu punya yang peraturan ya. Kalau kita yakini bahwa keselamatan, bahwa pakai helm ini takut kalau jatuh, kita sadar diri kita sendiri, nah itu masuknya ke keyakinan kelas. Gambaran seperti itu. Oke, kita lanjut.
latar belakang dari keyakinan kelas di sini yaitu menumbuhkan karakter murid yang kuat melalui penanaman budaya positif di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan ya. Melalui pembuatan keyakinan kelas pada murid diharapkan budaya positif dapat bertanam secara kuat dalam kehidupan sehari-hari murid sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar ya. Jadi guru tidak hanya memberikan pengetahuan saja di kelas ya, tetapi kita juga memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan sepanjang hayat, bukan hanya di kelas. Nanti pulang sekolah dia akan terapkan apa yang kita berikan. Jadi guru bukan hanya mengajar tapi juga mendidik ya. Jadi diharapkan pribadi murid itu bisa menjadi yang sukses dan berakhlak mulia ya di masa yang akan datang dengan adanya keyakinan kelas. Ini diharapkan bisa diterapkan di SMA kita, SMA Negeri 2 Rabu Utara. Nah, di sini apa itu keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Mengapa keyakinan kelas itu penting ya? Karena keyakinan atau kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh bapak ibu guru ya dengan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi bapak ibu wali kelas bisa diterapkan dengan wali murid yang di kelasnya buat kesepakatan yang positif. Misalkan dari peraturan banyak sekali, misalkan ada peraturan anak-anak kita suruh buat peraturan itu contohnya dilarang datang terlambat. Jadi kata-kata dilarang datang terlambat kita buat menjadi kalimat yang positif atau nilai kebajikan. Contohnya adalah disiplin ya. Kalau kita melihat peraturan ini kan belum dikatakan kalimat positif karena masih ada paksaan dilarang datang terlambat. Kita ubah menjadi nilai keyakinan menjadi datang lebih awal atau disiplin. Ini kegiatan saya ketika menerapkan keyakinan kelas di kelas Belum C, di mana saya membentuk kelompok, mereka berdiskusi, saya arahkan untuk membuat peraturan mereka sendiri ya, karena mereka yang melaksanakan, saya beri mereka kesempatan untuk membuat peraturan sendiri melalui diskusi ya. Kemudian peraturan itu kita rubah menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang harus disepakati sama-sama. Hasilnya adalah ini ya, menjadi nilai kebajikan yang diyakini di kelas, datang tepat waktu, dan dimana tadi peraturannya itu dilarang datang terlambat ya, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Di sini ada menghormati, menghargai guru dan teman, di mana peraturan di situ dilarang memukul atau dilarang menghina teman ya. Itu ada yang membuat peraturan seperti itu, kita rubah menjadi menghormati, menghargai guru dan teman. Dan seterusnya ini nilai-nilai keyakinan kelas yang diterapkan di dalam kelas sebelum C. Ketika nanti mereka akan melakukan hal yang misalkan datang terlambat, dia sudah meyakini dulu saya sudah membuat kesepakatan bahwa saya harus datang tepat waktu ya. Memang proses seperti ini tidak segampang dengan teori, tapi kalau kita ubah dengan keyakinan kita sebagai bapak ibu guru bisa merubah anak-anak, saya yakin keyakinan kelas ini bisa dicapai. Umpan balik dari anak-anak ya, di sini yang pertama dari Beatrix. Saya senang membuat keyakinan kelas karena bisa bebas mengungkapkan pendapat atau ide sesuai keinginan saya dan menunjukkan kepada materi kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kita semua ini punya yang namanya dasar kebutuhan. Begitu juga siswa. Jadi Bapak Ibu Guru harus memahami apa kebutuhan dasar manusia itu yang harus dipenuhi. Karena kalau di kelas pasti kita akan temui anak yang permisif, ada yang di saat pembelajaran ada yang mengantuk, ada yang ngomong sendiri. Itu pasti anak itu belum terpenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja?
kita nanti akan lihat. Jadi seperti ini pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Semua tindakan yang kita lakukan di dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah yang namanya budaya positif. Ya, kemarin di kelas 10C saya sudah membuat yang namanya keyakinan kelas yaitu peraturan oleh dan dijadikan menjadi keyakinan kelas. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu apa saja nanti selebihnya nanti saya akan jelaskan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Ya, yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Di sini ada kasus, ya, di mana mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan kasus ini di kelas masing-masing, terkhusus Ibu wali kelas atau Bapak wali kelas. Di sini, ya, Ibu Rina adalah seorang guru wali kelas 10A di SMA Negeri 2 Rembang, ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Yohan. Beberapa anak di kelas 10A telah mengeluhkan Yohan yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Ya, di kelas 10A ini di hari Sabtu biasanya harus membawa makan bersama. Nah, keluhan-keluhan itu tadi dikasih ke Bu Rina, ya, karena Yohan ini sering meminta bekal makan siang pada teman-teman dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Anda lakukan? Ya, menurut Anda kira-kira apa alasan Yohan melakukan hal seperti itu? Ya. Kita lihat dari kebutuhan dasar yang pertama. Jika Yohan kekurangan kebutuhan akan bertahan hidup, itu seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu kebutuhan akan bertahan hidup itu seperti apa, ya. Biasanya anak, ya, kalau kekurangan kebutuhan untuk bertahan hidup itu yang seperti di kasus yang pertama tadi adalah dalam kasus Yohan di atas, apabila jawaban Yohan ditanya Ibu Rina adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, ya. Jadi orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dia minta secara paksa. Ini karena dia kekurangan atau belum terpenuhinya kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan dan makanan. Karena lapar tadi, dia akhirnya ngantuk juga bisa. Ketika Bapak Ibu guru di dalam kelas mengajar, ada salah satu anak yang mengantuk, kita jangan langsung kasih hukuman atau jangan marah-marah, tanya dulu kenapa kamu ngantuk. Bisa saja dia belum sarapan. Kalau dia belum sarapan, berarti dia ada unsur di makanan, berarti dia kekurangan atau belum terpenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Sama kalau ada yang sakit, dia takut untuk ngomong, misalkan sakit perut atau meriang, kemungkinan dia diam atau tidur, kita langsung jangan kasih marah. Mungkin dia tidur karena sakit. Nah, di sini dia ada unsur kesehatan seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah cinta dan kasih sayang. Anak-anak
yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dalam kasus di atas tadi, apabila Yohan menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian, ya, bukan karena lapar, bukan karena dia tidak dikasih bekal orang tuanya. Dalam kasus ini dia cari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Yohan adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kadang anak ada yang usil ini karena dia ingin diperhatikan oleh temannya, itu berarti dia masuk ke cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebebasan. Ya, apa itu? Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ya, ini masih dalam kasus Yohan tadi, ya, bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makan yang dibawa oleh temannya secara tidak sama. Ya, dia ingin mencoba makanan yang temannya bawa. Nah, dalam hal ini berarti Yohan dia ini kebutuhan dasarnya itu kebebasan. Kalau dicari kasus yang selain Yohan tadi, mungkin di kelas kita pernah melihat anak-anak, mungkin kita menerangkan materi, ternyata dia bosan. Kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mendengarkan Bapak ketika mengajar? Kalau jawabannya dia mungkin karena bosan, kita cari jalan keluarnya. Mungkin cara kita mengajarnya tidak menarik, akhirnya dia bosan karena kita setiap mengajar mungkin kurang menarik. Nah, itu bisa menjadi ke kita sendiri. Yang seterusnya, yang keempat, ini tentang kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah, misalkan kita sering melihat anak-anak yang lompat sana dan terlalu aktif, kalau kita arahkan, kita dekati, ketika dia sudah senang dengan kita, senang dengan cara mengajar kita, justru anak seperti itu bisa memiliki konsentrasi yang tinggi, nilainya juga bagus. Kita kembali ke kasus yang Yohan tadi. Ketika Yohan menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya. Jadi dia senang kalau ekspresi teman-temannya ini kesel. Semakin banyak yang kesel, dia semakin senang, usil. Maka berarti Yohan sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini kadang kita di dalam kelas itu banyak sekali karakter anak-anak. Nanti kita akan ketemu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ya, dimana pembelajaran seperti itu nanti kita harus tahu karakter anak masing-masing. Yang seterusnya, penguasaan, ya, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Jika dalam kasus tadi di atas, apabila jawaban Yohan adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Yohan sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan.
dia yang paling juara. Nah ini menyimpang, maka dari itu kita harus arahkan dia bahwa perbuatan yang dia lakukan ini tidak sesuai dengan yang disepakati di dalam keyakinan kelas. Kadang anak-anak itu ada yang karakternya seperti itu, dia merasa berani, yang lain dianggap lemah, berarti dia posisinya kebutuhan dasar akan penguasaan. Nah dari 5 kebutuhan dasar itu tadi kita harus bisa memahaminya, dan kita harus tahu kita juga memenuhi kelima kebutuhan dasar ini tidak. Misalkan kita juga dalam mengajar tentunya 8, saya yakin Bapak Ibu guru juga tidak maksimal dalam menyampaikan materi. Maka dalam hal ini kita harus tahu diri kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia, baru bisa memahami kebutuhan dasar manusia yang didapat oleh siswa. Oke, di sini ya, kita ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang 5 tadi, kalau dia tidak terpenuhi salah satunya, dia bisa dikatakan melanggar peraturan atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif. Hal yang positif ini nanti akan tercermin di dalam kelas. Ya, setelah di dalam kelas menjadi suasana yang positif, saya yakin di luar kelas maupun di dalam lingkungan sekolah akan tercipta yang namanya budaya positif. Nah, budaya positif inilah yang akan kita capai ketika kita menyadari bahwa pentingnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan teori motivasi yang sudah disampaikan Ibu Antik tadi, dan kita sudah menerapkan yang namanya keyakinan kelas, dan kita memahami betul apa kebutuhan dasar manusia. Ini kesimpulannya, guru perlu memahami kebutuhan dasar manusia, yaitu pada diri siswa, untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif dengan memahami kebutuhan dasar manusia. Guru dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhannya dan berkembang secara optimal. Jadi di sini kita nanti setelah acara diseminasi, kita sama-sama merubah pola yang lama menjadi pola yang baru. Pola yang baru itu adalah kita hidupkan suasana budaya positif ke dalam diri kita sendiri. Mungkin itu pemaparan dari saya sampaikan terima kasih, dan saya senang bisa berhadapan dengan Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, bukan menggurui ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat dalam menyampaikan materi atau menguasai kelas di masing-masing studinya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang. Kita memberikan pemberitahuan kepada Pak Afif, salah satu rekan saya yang sudah memaparkan materi yang ketiga dan keempat. Sekarang kita akan masuk kepada pemateri yang ketiga dari rekan saya, Pak Olan, yang akan membawakan materi berkaitan dengan restitusi 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi. Kepada rekan saya Pak Olan, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, baik, terima kasih.
segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Nah, untuk yang pertama saya akan bahas tentang 5 posisi kontrol. Tetapi sebelum saya membahas 5 posisi kontrol, alangkah baiknya saya dan juga Bapak Ibu guru harus memahami dulu tujuan pembelajaran dari 5 posisi kontrol ini sebenarnya seperti apa. Jadi tujuan pembelajaran 5 posisi kontrol ini yang pertama yaitu sekiranya guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid atau siswa. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan juga merdeka. Kemudian yang terakhir, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Baik, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol, ya, yang seperti sudah saya jelaskan tadi di tujuan pembelajaran, bahwa 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi 5 posisi kontrol ini salah satu ilmu yang dikembangkan oleh William Regosen. Nah, apa saja 5 posisi kontrol? 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, ya. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah tidak pernah terlepas dengan 5 poin ini, ya, dalam mendidik siswa. Yang pertama, seringkali kita sebagai pendidik menjadikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, saya yakin mungkin Bapak Ibu guru belum terlalu memahami sebenarnya penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Ya, selama ini kita dalam lingkungan sekolah itu berjalan saja, ya, mendidik anak juga berjalan begitu saja tanpa kita tahu yang kita sedang didik ini masuk dalam poin mana, atau yang sedang kita buat ini masuk di dalam poin mana. Nah, dalam video ini sedikit saya akan menjelaskan tentang bahwa bagaimana ketika kita menghadapi seorang anak dengan posisi kita menghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Ya, kalau yang di atas ini menghukum, saya rasa di sini mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah, ya, menjalankan posisi kita sebagai pendidik dalam mendidik siswa dengan menghukum. Ya. Menghukum itu baik secara fisik maupun secara verbal. Ya. Ada secara fisik, ada juga secara verbal. Ya. Menghukum itu lebih identik dengan misalnya kita mengeluarkan suara yang agak besar atau suara keras pada siswa. Bisa juga kita mengeluarkan kata-kata kotor ataupun memukul siswa. Nah, itu bagian menghukum. Sedangkan pembuat rasa bersalah, dia menggunakan sebuah kalimat dalam mendidik siswa, tetapi membuat siswa itu merasa tidak nyaman dengan kalimat yang dikeluarkan. Misalnya contoh, ya, kamu ini gimana sih? Kamu gak hargai ibu sama sekali. Kamu tidak pernah menghargai perjalanan ibu dari Menteng sampai dengan di Bukina. Nah, itu merupakan salah satu contoh kalimat yang mungkin masuk dalam kategori pembuat rasa bersalah, ya. Sementara kita juga sering berada di posisi teman dalam mendidik siswa. Nah, kita di sini ada yang mendidik siswa dengan cara menjadikan siswa itu sebagai teman, ya. Bagaimana kita bisa merangkul dia ataupun kita bisa menjadikan dia teman. Nah, menurut salah satu pendidik, dan dengan menjadikan dia teman, kita bisa dapat merubah sifatnya dia. Kemudian ada juga sebagai pemantau, ya. Sebagai pemantau ini dia juga dalam menyelesaikan masalah siswa, dia harus bisa memantau dulu. Nah, kebiasaan siswa itu seperti apa. Kemudian posisi sebagai manajer, ya. Nah, manajer ini bukan hanya sebagai kepala sekolah saja yang bisa dikatakan manajer. Kita juga sebagai guru bisa juga sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam pendidikan ataupun di dalam lingkungan sekolah. Nah, seperti apa kira-kira? Lebih jelas nanti 5 posisi kontrol ini seperti apa, kita akan nonton sedikit video dari Bapak Ibu guru supaya Bapak Ibu guru juga tahu seperti apa sebenarnya kita mendidik anak dengan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, mungkin yang pertama nanti di posisi pembuku, ya.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pos. Nah, baik, itu tadi yang pertama tadi posisi penghukum ya. Bagaimana tadi suara yang digunakan oleh seorang ibu itu terhadap sinar yang ini yang karena terlambat 20 menit sangat keras ya, sangat lantang. Saya sampai di sini pernah ya, termasuk saya juga mungkin. Ya. Nah, kemudian dia menghukum dari ini untuk lari keliling lapangan basket. Nah, sekarang yang berikutnya kita masuk di yang poin yang kedua, membuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, ini yang kedua tadi membuat rasa bersalah ya. Sudah ada perbedaan Bapak Ibu? Sudah ada perbedaan Bapak Ibu? Sudah ya. Sudah ada perbedaan cara mendidik ya. Bagaimana si ibu menyampaikan kalimat per kalimat dari penghukum tadi, kemudian dia membuat rasa bersalah. Sudah ada perbedaannya di sini ya. Jadi nanti saya akan tanyakan ibu, Bapak Ibu guru di sini kira-kira Bapak Ibu guru sering menggunakan yang bagaimana. Tapi sebelum itu kita lanjut dulu videonya. Kita lanjut yang ketiga. Ini posisi teman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang kurang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Kita lanjut tempat dari tempat dulu. Posisi pemantau ya.
Ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat saja. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Di posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu tadi sekilas video dalam penyelesaian masalah, khususnya dalam video tadi bagaimana si Naren ini adalah siswa yang sering terlambat 20 menit. Nah, bagaimana seorang ibu memecahkan masalah ini dengan menggunakan 5 metode segitiga, 5 posisi kontrol tadi, ya, di mana diawali dari penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu sudah menonton videonya dan Bapak Ibu juga sudah pasti lihat ada berbagai macam perbedaan dalam mendidik yang sesuai dengan 5 posisi kontrol, baik itu penghukum, pembuat rasa bersalah, sampai dengan posisi manajer. Ada yang nadanya tinggi, ada yang tengah-tengah, ada juga yang paling lembut dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, sekarang Bapak Ibu ada sticky note di depan meja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis di sticky note tersebut posisi apa yang paling Bapak Ibu sering gunakan ketika ada siswa, khususnya di sekolah kita, yang pernah melanggar aturan apa saja, ya, tidak hanya terlambat, ya. Kira-kira apa yang sering Bapak Ibu gunakan? Silakan adik-adik Ibu bisa Bapak Ibu silakan tulis. Oke, yang pertama dari posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemantau. Kemudian yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Ini untuk saya sendiri tadi. Kemudian yang keempat, 5 posisi kontrol yang sering saya terapkan, yaitu menghukum. Lalu yang kedua, pembuat bersalah, pemantau, manajer. Ini semua masuk dalam kategori ini. Kemudian posisi kontrol yang saya sering terapkan, 1 penghukum, lalu yang kedua pembuat masa bersalah. Dari beberapa sticky note yang sudah dituliskan oleh Bapak Ibu Guru, saya lihat di sini, saya mengambil kesimpulan banyak teman-teman Bapak Ibu Guru di sini yang sering menggunakan penghukum, ya. Rata-rata semua sticky note tadi ada kata penghukumnya di dalamnya. Nah, dengan kita menerima materi ini Bapak Ibu Guru, kita bisa merubah polanya kita seperti apa ke depannya nanti. Ya, sekali lagi kami bukan menggurui Bapak Ibu Guru, tapi kami ingin berbagi bahwa posisi dari 5 posisi kontrol ini akan lebih baiknya kita lebih menggunakan, kita bisa memilih posisi mana yang paling baik untuk dilakukan. Yang pastinya jangan menghukum lagi, ya Bapak Ibu Guru ya. Siap. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu apa sebenarnya dampak 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, hukum. Jika kita sering menggunakan hukuman di dalam sekolah ataupun di dalam kelas, murid itu akan menjadi pendendam, ya. Jadi percaya tidak percaya, siswa itu akan menjadi dendam dengan kita jika kita sering menggunakan menghukum siswa tersebut. Ya. Kemudian murid tidak akan menyukai guru ataupun pelajaran yang diambil, ya. Dengan sendirinya otomatis siswa ini yang sering kita hukum, dia tidak akan mau mengikuti pelajaran kita. Ya. Saya rasa Bapak Ibu juga pernah mengalami hal tersebut. Kemudian pembuat rasa bersalah, ya, membuat murid merasa bersalah, ya, dengan menggunakan kalimat tadi, kamu ini kenapa, kamu tidak pernah menghargai saya, kamu tidak pernah menghargai perjalanan jauh saya datang ke sekolah. Nah, itu juga kan kalimat apa ya, kalimat yang menyindir sebenarnya, tetapi membuat siswa itu merasa terpukul sekali, ya, jadi dia merasa bersalah. Kemudian dia juga sering rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Terkadang Bapak Ibu Guru mungkin ada siswa yang tidak mempan dengan cara seperti ini, kita bisa menggunakan cara-cara seperti lain, cara-cara yang lain. Kemudian ada juga sebagai teman, yang murid akan bergantung pada satu orang. Jadi itu juga tidak baik kalau kita memilih sebagai teman, ya, memilih posisi sebagai teman. Nah, murid akan bergantung pada satu orang. Jadi dia suka sebagai guru, saya yang suka guru itu, saya yang suka guru itu. Dan tanpa dia sudah suka dengan guru-guru lain. Kenapa? Karena dia merasa dimanjakan oleh guru tersebut. Kemudian ini dampak yang paling dari teman ini, tidak mandiri siswanya. Kemudian ada pemantau. Ya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai. Jadi dia hanya menghitung saja konsekuensinya apa. Ya, dia tidak memahami nilai apa sebenarnya yang saya buat ini. Kemudian yang terakhir, ada manajer di sini, ya. Nah, manajer ini adalah 5 posisi kontrol ini yang paling disarankan adalah manajer di sini. Kenapa? Karena dengan menggunakan posisi manajer, murid itu menjadi mandiri. Kemudian percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Lihat tadi Bapak Ibu mungkin masih ingat di video, Bapak Ibu Guru sudah sempat menanyakan bagaimanakah keyakinan kelas, keyakinan sekolah kita. Nah, kalau dia sudah menanyakan keyakinan sekolah Bapak Ibu Guru, berarti ada keyakinan yang sudah telah disepakati bersama siswa sekolah. Nah, keyakinan tadi seperti yang dibahas oleh teman saya tadi Bapak Afif, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu Guru, sedikit 5 posisi kontrol yang dengan dampaknya, ya. Nah, oke, baik. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol, ya, dari yang penghukum sampai dengan manajer, ya, Bapak Ibu Guru. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Masih semangat? Masih. Yang di belakang masih semangat Bapak Ibu? Masih. Ya, sayangnya sebentar ya Bapak Ibu Guru, ya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya Bapak Ibu Guru, kita game dulu, ya. Ya, kasih semangat dulu, ya. Nah, ada yang mau menyumbangkan game atau saya sendiri di sini? Buatik. Oke, saya, ya. Baik, pada saat kesempatan ini saya mau izin kepada guru bahasa Indonesia, saya menempatkan diri saya sebagai guru bahasa Indonesia dulu.
Ya, jadi gamenya apa? Sambung cerita. Ya, sambung kalimat sehingga menjadi sebuah cerita yang berakhir di ibadah nanti ya. Ibadah nanti dia hanya sekian dan terima kasih. Ya, oke. Jadi nanti saya akan membuat satu kalimat, kemudian disambung oleh Marigo, kemudian disambung oleh Besti, Wemi terus ke belakang, dari belakang sampai ke ibadah. Oke, bisa Bapak Ibu? Bisa. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Oke, bisa. Ya. Baik. Kalimat yang pertama, balik dulu ya. Balik dulu. Ya, saya kan dulu baru balik dulu ya. Oke, baik. Kalimat yang pertama. Saat itu saya sedang berada di sebelumnya kita berdiri dulu. Ya, berdiri. Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Saat itu saya sedang berada di hutan. Silakan dilanjut. Baik, sesampai di hutan saya sedang mencari kayu bakar. Selesai mencari kayu bakar, saya melanjutkan perjalanan saya. Kemudian ikan yang saya bakar terus dimakan bersama keluarga. Setelah makan bersama, kami membereskan peralatan yang kami gunakan untuk makan. Setelah peralatan itu dibereskan, saya langsung siap taruh di lemari dan makan siang kami sudah selesai dengan keluarga yang begitu ramai. Setelah makan bersama terima pacar saya dimarahi orang tua saya. Cerita pun selesai. Terima kasih. Nah, jadi cerita selanjutnya Bapak Ibu dapat meningkatkan kreativitas anak sekaligus membangkitkan semangat anak. Diharapkan Bapak Ibu juga bisa membagikan dengan kelas. Bapak Ibu guru? Bapak Ibu guru? Terima kasih atas bantuannya. Bapak Ibu guru, kita masuk yang paling terakhir ya, sekian restitusi ya, ada yang paling terakhir. Sebelum kita masuk di segitiga restitusi itu apa, kita jelaskan dulu pengertiannya bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini bertujuan untuk bagaimana kita memecahkan masalah yang terjadi di sekolah. Ya, bagaimana kita memanggil siswanya, berdialog dengan siswanya, ya. Bukan hanya di sekolah juga, bisa juga dipakai oleh orang tua yang di rumah. Nah, yang pertama menstabilkan, tahapan segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas. Nah, apa saja menstabilkan identitas dan dari berikutnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas ya, khususnya di sekolah yang sudah dibahas oleh Pak Afif tadi ya, keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, apa saja kalimat-kalimat yang kita keluarkan ketika kita menggunakan kata menstabilkan identitas ini? Yang pertama ya, menstabilkan identitas itu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa, kita bisa menggunakan kalimat ini. Ya, ketika siswa itu ada masalah dengan siswa lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian dia juga bisa menggunakan kalimat ini, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang berikutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, jadi ini tahapan-tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, dia menggunakan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Jadi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kemudian yang ketiga, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
Kemudian yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita dan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai ini ada kaitannya dengan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Kemudian seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, jadi itu kurang lebih tahapan-tahapan segitiga restitusi ya, dari yang pertama tadi sampai yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, untuk lebih jelas Bapak Ibu, coba kita nonton sedikit sisa videonya, tidak lama. Nanti Bapak Ibu lihat bagaimana seorang guru memecahkan sebuah masalah dengan memposisikan dia sebagai manajer tadi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama tidak bicara. Kenapa hari ini di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Kalau kamu tidak salah oleh kegagalan, hanya mendengar saja. Iya Pak. Itu saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta-minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya baik, terima kasih. Itu dari videonya. Videonya memang bersambung, tetapi dibagi menjadi tiga segitiga restitusi. Yang pertama tadi, ya, bagaimana yang pertama tadi dia menstabilkan identitas, ya, menanyakan siswa tersebut dengan menggunakan menstabilkan identitas ini dengan pakai, kemudian pada dasar tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu guru, video ini sangat memotivasi kita khususnya sebagai pendidik. Nah, bahwa kedepannya kita pentingnya membuat sebuah keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Banyak masalah yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Misalnya menyontek itu bagian dari masalah. Nah, kemudian terlambat masuk kelas itu merupakan bagian dari masalah. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi? Itu adalah poin penting dari materi segitiga restitusi ini. Ya, diharapkan Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas, kemudian bisa memecahkan masalah yang ada di dalam kelas. Nah,
Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru? Bisa Bapak Ibu Guru ke depannya buat diajarin kelas? Bisa ya. Jadi itu sangat sesuatu yang paling sangat diharapkan oleh kami. Kita bisa merubah pelan-pelan merubah sekolah ini dengan cara menerapkan segitiga institusi, 5 kursi kontrol ataupun materi-materi yang lain yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini dan bisa berbagi bersama kami. Sekian dan terima kasih. Saya Pak Olan yang sudah memaparkan materi 5 dan 6. Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 2 Rahang Utara. Jadi masih ada satu kertas di situ berkaitan dengan kegiatan hari ini. Jadi ada refleksi kegiatan kita, peristiwa apa yang kita dapatkan hari ini, kemudian perasaannya bagaimana ketika Bapak Ibu guru mendengarkan atau pada saat bersama kami tadi itu saling sharing berkaitan dengan pemaparan materi yang sudah kami paparkan masing-masing tadi. Kemudian apa pembelajaran yang didapat, kemudian bagaimana penerapan nanti ke depan. Jadi Bapak Ibu guru bisa menuliskan di sticknote lalu menempelkan di kertas yang sudah kami siapkan berkaitan dengan refleksi kegiatan kita pada hari ini. Silakan tulis berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan Oke, terima kasih Bapak Ibu semua yang hebat. Demikian dari kami. Semoga apa yang kami sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk anak atau peserta didik kita di
SMA Negeri 2 Utara. Kita semua adalah keluarga, kita semua adalah guru-guru yang hebat, ya. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu guru yang mendaftar di calon guru penggerak angkatan 10 dan 11 bisa diterima semua. Ya baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru di SMA Negeri 2 Utara yang sudah meluangkan waktunya sehingga kami bisa berbagi pengalaman kami, materi yang kami dapat di program guru penggerak ini. Jadi semoga seperti yang kedua rekan saya sampaikan tadi, semoga Bapak Ibu guru yang sudah mendaftar itu akan lulus dan bisa bersama-sama dengan kami nanti ke depannya. Jadi ini hanya soal waktu, nanti kita bersama-sama untuk membawa perubahan kepada SMA Negeri 2 Utara dengan ilmu-ilmu yang kami sudah sharing ataupun ilmu-ilmu yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu guru melalui program guru penggerak. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya. Salam dan bahagia.